nih timnas nih. Soal timnas nih. Dari situ kan lu dapat pemain terbaik. Abis itu lanjut ke timnas kan? Lu lolos timnas. Dari lolos timnas. Iya, zaman. Terus lu dari lolos timnas terus lu masih lolos dan bagus lagi di sana. Nah, itu apa ya? Maksudnya ada nggak sih perubahan misalnya latihannya kah atau apanya kah yang nggak biasa atau mungkin dari yang nggak ada? Dari yang nggak ada, nah gue dengar apa dari yang apa ya, dari yang lu belum jadi siapa-siapa, lu masuk timnas malah jadi hebat gitu loh. Apa nih? Sehat, A? Wey, kali ini Bo. Randy Juliansa. Dilan. Ingat gue sekarang nih, Randy Juliansa. Hanif dan Randy Show. Nah, ini ada cerita juga nih. Jadi setahu gue nih ya, gue pernah dapat kabar katanya lu pernah kecoret timnas, Bo. Oh, yang U19 itu ya? Nah. Iya. Terus gimana Bang kira-kira jadinya pas udah dicoret di U19, terus akhirnya di timnas senior akhirnya jadi andalan tuh gimana tuh tipsnya tuh? Pasti banyak pemain muda yang pengen tahu tuh. Iya. Iya, ya itulah maksudnya selain motivasi ya, karena awal-awal saya masuk timnas juga U13 coret, ya kan? U19 dulu kecoret juga. Ya motivasi buat diri sendiri lah. Jadi ada greget, ada apa ya, kayak bangunin hati buat gue harus lebih kerja keras lagi, gue harus lebih tambah lagi segala macem lah dalam segi latihan, dalam segi belajar, tanya-tanya segala macem. Dan alhamdulillah gitu, saya bisa masuk dulu tuh masuk U15 dulu U13 dicoret kan, langsung masuk U15 pelajar. Itu timnas juga? Pelajar kan dulu yang timnas pelajar, oke. Nah, bareng David, Ilhamuddin, Awan. Oke. Nah, dari situ ada lagi U19. Dulu Coach Indra tuh. Itu Indra Safri pelatihnya ya? Iya. Nah, terus. Berarti sampai coret dulu. Angkatannya Evan, Jufian. Iya, betul. Ya. Oke. Terus itu yang juara itu. Nah, itu gue kecoret tuh. Dulu sempat seleksi di Jogja ya. Di Jogja. Lu kecoret? Coret. Ya, tapi ya. Lu kecoret, men? Iya kecoret. Nggak, serius gue nggak salah denger tuh lu kecoret. Iyalah. Oke, terus. Iya kecoret, serius. Waktu itu kecoret tuh kan, ya itulah dari situ Bo kayak ngerasa kayak, oh berarti Bo masih kurang nih. Maksudnya dalam arti ya dari latihannya, ya kan, mungkin cara belajarnya segala macam, ya itu introspeksi diri sampai akhirnya Bo bisa masuk di tim nasional. Ya kan? Dulu zaman Coach Luis. Iya, karena lu juga mungkin, Randy, Hanif juga mungkin ngerasain lah gimana rasanya kalau dicoret kan. Ya enak juga ya kan. Gue dicoret gitu kan. Ya, setidaknya kayak ngebangunin hati lah. Kayak berarti gue memang harus gitu ya, kita lebih kerja lagi. Ya itu motivasi Bo selama pengen masuk timnas tuh, ya itu. Bo jangan sampai dicoret lagi gitu. Karena rasanya coret itu nggak enak lah, ya kan? Iya. Berarti itu pembelajaran juga, titik balik, bisa jadi titik balik juga, pemicu kita untuk kita lebih naik. Siapa sangka dari yang dicoret U13, U19 coret, sekarang dari U23 sampai senior nih langganan terus nih, ya nggak? Teman-teman kita juga semua di sana, pemain-pemain muda di sana yang punya mimpi kayak Febri Haryadi, punya mimpi kayak Bo, bukan bro ya, Bo. Bisa tuh kayak ya enggak, pokoknya percaya diri. Terus apalagi Bo, lu punya rasa ingin tahuan, ya enggak? Belajar. Ya pasti kerja keras. Mau nanya nih terus gimana sih transisi pemain junior ke senior? Pasti kan banyak pemain senior tuh pasti bakalan minder atau gimana tuh? Iya. Awalnya sih Ren ya, Bo cerita ya, maksudnya Bo juga belum tahu sepenuhnya karena Bo juga masih belajar. Yang Bo rasain ketika dari junior masuk ke tim senior itu yang benar-benar membedakan itu, yaitu atmosfer di dalam lapangan. Tanya nih, karena jujur memang apalagi di Persib ya, Persib Arema juga kan. Nah, perbedaannya benar-benar sangat beda lah, ya kan, kita main di junior, naik ke senior, karena selain tim besar mempunyai pemain-pemain yang luar biasa lah, ya senior-seniornya. Tapi alhamdulillah
dulu Bo masuk Persib senior itu pemain seniornya juga baik-baik lah, welcome juga ke anak mudanya ya. Jadi Bo banyak belajar, tanya-tanya gimana caranya bisa pede. Karena jujur Ren, karena awal masuk di senior itu yang nggak bisa dibohongin ya, itu pede kita tuh kayak kita kayak orang bego aja main bola, karena takut salah lah, nggak enak sama senior lah, atau sungkan ya itu serba takut ya kan, sungkan ya. Tapi alhamdulillah Bo banyak tanya-tanya gitu, Bang Firman dulu gimana Bang ini, udah pede aja Bo gini karena nggak Bo bisa masuk sini tuh karena kemampuan Bo gitu, nggak asal masuk gitu. Jadi udahlah belajar akhirnya ya alhamdulillah semakin sini semakin bisa pede lah, kita bisa menguasai bola. Dulu sempet nggak bisa. Awal main pengennya kasih bola aja, kontrol kasih bola karena gugup gitu loh. Iya. Ya kan? Tapi waktu ya demi waktu pasti bisa lah, karena ya itu banyak tanya-tanya juga. Itulah yang sangat membedakan menurutku. Nah ya, berarti garis besarnya ini kita harus berani nanya ya? Iya, itu penting banget lah. Karena wawasan juga. Iya. Nah ini kan itu kan dari kalau menurut gue itu dari segi sosialnya nih, ya nggak? Lu berani nanya sama orang, terus lu mulai percaya diri juga. Nah ini kalau dari segi latihan, gitu loh, ada nggak perbedaan? Mungkin teman-teman juga pasti kan penasaran juga nih, brosis semua juga pasti penasaran juga. Yang dari lu junior ke senior, nah perubahan latihan apa, atau mungkin ada latihan tambahan atau apakah yang membuat lu tuh ke senior dan itu bisa prestasi di senior gitu loh. Pasti ada yang beda. Nah itu apa kalau dari Febri? Ya selain kerja keras ya, selain selalu nambah jam latihan. Kita juga harus banyak belajar dari senior seharusnya. Kita juga jangan mengikuti intensitas senior gitu kan. Dalam arti namanya senior kan ibaratnya faktor umur lah ya kan, atau faktor kayak dia udah tahu menjaga staminanya. Ya itu bos lah selain itu juga Bo kayak kayak ibaratnya kayak senior 1 putaran ya kita harus 2 putaran lah. Itu nama-nama dari mereka nyolong waktunya bukan mengurangi tapi menambah gitu kan. Oke. Dan Bo jujur ya, Bo bukan Bo bukan Bo bikin ya nggak sombong, bukan Bo menilai diri sendiri ya. Kalau Bo itu lu tahu sendiri kan. Kalau Bo itu kalau misalnya ibaratnya kayak lari, kayak apapun latihan, Bo selalu di depan, Bo paling depan. Meskipun ibaratnya ya bisa dibilang agak bego juga, tapi Bo pasti di depan. Bo lihat contoh, salah dikit-dikit nggak apa-apa maksudnya. Bo selalu di depan, Bo nggak pernah mau di belakang. Bo pasti di depan. Meskipun Bo nggak ngerti ya, Bo nggak ngerti itu latihan apa, tapi Bo selalu di depan. Tanya aja pemain. Ya lu juga tahu lah, ya kan? Benar. Itu salah satu sikap mental lah. Teman-teman semua ini salah satu sikap mental Febri Haryadi yang membuat dia sampai sekarang bisa kayak gini langganan timnas. Dia selalu mau paling pertama. Terus yang kedua, ketika teman-teman atau mungkin misalnya senior 1 putaran ngelakuin mungkin 2 kali lakukan, dia lebih dari itu. Dia pasti memberikan lebih dari situ. Nah itu yang bikin, ya itu sebenarnya rahasia lu juga, Bo ya? Iya. Sorry nih, gue jadi ngorek-ngorek sedikit rahasia lu nih ya. Ya ini kan inspirasi buat teman-teman semua nih yang pengen jadi kayak Febri ya kan. Itu. Jadi gitu ya. Intinya tuh kita lu harus memberikan yang lebih dari orang-orang yang lain. Nggak cuma senior, tapi teman-teman juga ya. Ya, kita gini lah maksudnya. Kita juga boleh mengidolakan mereka, cuma kan mereka tuh ya udah jadi gitu loh. Sedangkan kita kan kayak proses menuju dia gitu kan. Proses menuju dia. Ya itu. Jadi supaya kita pengen menjadi dia ya jangan samalah latihannya ya kan. Kita curi-curi waktu itu bukan mengurangi tapi melebihi. Itu sih kalau Bo selalu kayak gitu. Iya, paham. Ya, itu tuh apa ya? Ya, artinya sikap mental juga harus berubah ya. Kita nggak bisa menjadi sama seperti mereka. Ibaratnya kita nggak bisa berpikir umum. Kita harus outside the box, kita harus berani ambil risiko untuk kayak, ya itu pasti capek. Nggak mungkin nggak capek. Capek lu lebih 2 kali lipat daripada mereka, benar nggak? Iya. Ya kan? Nah, itu ada kaitannya juga nih sama sayuran nih. Ya nggak? Itu kenapa Febri ini makan sayuran ya nggak? Sama buah.
Ya nggak, sama buah di awal. Itu kenapa lu makan buah dan sayuran, ternyata mungkin karena kebiasaan juga ya. Jadi lu berani ngambil resiko yang lu bakal capek 2 kali lipat, tapi makanan lu juga bagus gitu loh. Jadi nggak masalah. Iya nggak? Iya. Iyalah, kalau makanan kita jelek ya mana ada kita punya tenaga. Iya tuh, men. Bisa sayur, tuh masukan tuh. Makan sayur, makan buah. Terus ya nggak kerja keras ya nggak, 2 kali lipat dari teman-teman daripada yang lain ya nggak tuh. Pacar yang banyak. Terus, nih, gua ada cerita unik nih waktu di timnas nih. Sebenarnya yang menjadi hal yang mungkin semua orang ada yang merasakan juga dan tidak. Febri ini, Bau ini orang yang termasuk salah satu orang yang susah tidur. Ya, guys, Febri ini salah satu orang yang termasuk orang yang susah tidur. Tapi kalau dia susah tidur, selama dia main pertandingan itu pasti bagus. Pasti bagus fisiknya. Kalian bisa lihat di TV kan, bagus semua apa segala macam tuh, tenaganya tuh bisa udah kayak apa ya, bro? Gila, udah kayak kuda lu, naik turun nggak pernah ada capeknya. Nah tuh apa sih? Gue pribadi juga nggak tahu rahasia lu apa. Lu orang susah tidur, ya kan? Tapi lu mainnya bagus tuh ada nggak? Kalau susah tidur tuh sebenarnya kayak apa ya? Kayak mungkin kecapean, ya kan? Bisa juga faktor kelelahan badan, otot segala macem. Tapi nggak sering-sering amat lah, nggak sering-sering amat. Atau pikiran juga kali, pikiran. Kangen sama gua. Kencang gitu. Atau kangen sama yang di Bandung. Kangen ya. Atau kangen sama ya, kan? Ya kadang kalau susah tidur ya itu, selain kelelahan, ya pikiran juga. Tapi ya maksudnya pikiran kayak ada sedikit problem masalah masalah keluarga, tapi ya mungkin ada masalah di luar sepak bola ya. Ini amat lah. Iya. Masalah pribadi. Ini gue juga ada lagi nih salah satu cerita unik nih. Ini salah satu yang gue kangenin dari lu. Ini soal parfum nih ya. Ini kalau Febri ini, kalau kalian tahu Febri nih, kemanapun dia pergi, kalian bisa nyium 5 meter sampai 10 meter kalau dia wanginya. Dimandiin parfumnya. Kenapa? Dimandiin parfumnya. Tapi serius bro, serius guys, kalau misalnya gue sama dia nih, dia pasti ada satu tas kecil, itu isinya kalau nggak parfum, body lotion, sabun, sampo, itu tuh bener-bener, wah gila men, sumpah itu wangi banget. Nah itu kenapa Bo? Maksudnya, kalau gue pribadi jujur sebelum gue ketemu lu ya, gue tidak terlalu memperhatikan dengan serius. Ya kan? Ketika gue setelah ketemu lu, ketika gue belajar sama lu juga, gue termasuk belajar juga sama dia. Itu baru gue mengetahui bahwasanya parfum itu salah satu misalnya wangi. Itu penting. Itu tuh kenapa? Kalau lu tuh, kenapa lu bisa berpikir seperti itu? Iya, kalau ya selain kebersihan ya, maksudnya bukan kebersihan, maksudnya selain apa ya? Ya selain wewangian diri lah, wewangian. Gue juga kayak apa sih? Kayak pengen mempunyai khas lah, khas dalam arti khas bau gitu kan? Ngerti nggak? Jadi orangnya belum ada, itu parfumnya itu udah ada, ngerti nggak? Nggak, ngerti. Jadi setiap wangi parfum itu pasti, bau gitu kan? Nah, gue tuh pengen aja gitu, pengen kayak apa ya? Kayak khas aja, khas bau-bau tuh ya itu gitu, wangi khas lah, ya karena ya pasti semua orang juga kalau udah ada wangi pasti ini parfum si Bo nih. Ya pasti kebanyakan juga kayak gitu kan. Tapi lu pernah cerita juga kalau ke gua, selain dari itu tuh lu bilang kalau buat lu itu apa sih maksudnya perawatan diri kayak gitu tuh apa, take care of yourself itu tuh. Ya kan? Ya kayak diri sendiri ya. Ya betul. Ya kan? Jangankan ya lu tahu lu berapa tahun sama gua kan. Nah, jangankan mau pergian kan, tidur aja lu tahu sendiri kan. Karena ya menurut gua ya ibaratnya apa ya, Sah? Kayak ya pengen aja, Sah. Gua nggak suka kalau bau-bauan tuh. Mungkin itu bikin rileks pikiran juga kali ya buat lu ya? Ya buat. Ya bikin enjoy pikiran gitu kan. Bikin mood juga kan. Iya, jadi teman-teman juga nih, sebelum tidur aja bau itu pakai parfum. Wangi. Buat kalian tuh beruntung tuh kalau dapetin bau tuh. Ya itu. Jadi itu ya kenapa alasannya lu kenapa tuh setiap kali
kemana-mana itu pasti wangi. Kayak sebelum latihannya lu pasti wangi, men. Iya, itulah. Maksudnya, Iya. jangan ke umum gitu, Bo. Kalau tidur pun, Bo, pasti selalu. Karena, menjaga mood lah. Ya kan? Bisa juga kan? Menjaga mood terus kayak, benar menjaga mood. Ya, Bo nggak seneng kayak nggak bau gitu. Kalau bertanding, pakai juga nggak lu, men? Jelas lah. Jelas ya? Selalu. Oh, selalu. Bo selalu kemanapun, Bo punya travel size. Bo selalu bawa kemanapun. Ya. Kayak gue tahu itu. Gue juga nggak diizinin tuh pakai itu kayaknya tuh. Gue pengen coba pakai itu. Tapi kan nempel yang udah juga. Apa? Yang udah juga nempel kan? Kita punya. Ya gitu. Oke gitu sih. Menarik sih dari cerita-cerita lu. Terus teman-teman juga pasti kan penasaran juga. Ternyata gini loh si Febri nih aslinya nih. Dari kisah awalnya kenapa dipanggil Bo. Terus juga cerita-cerita parfumnya dia. Sempat dicoret juga. Tuh buat teman-teman semua yang mungkin pernah berada di posisi dia dulunya. Yang pengen jadi pemain bola. Seperti Febri. Kayak gitu ceritanya si Febri. Jadi intinya itu apa, Bo? Lu harus percaya diri. Ya kan, lu harus percaya diri, lu harus berani nanya, lu harus mulai kerja keras, dan lu harus memberikan 2 kali lipat lebih dari yang lain. Kita harus berani mengambil resiko, berani capek lebih. Kita harus berani berpikir di luar dari orang-orang umum. Karena itu yang bikin seorang Febriadi sampai sekarang nih, seorang Bo sampai sekarang kayak gini langganan timnas. Justru gue juga sebagai teman kamarnya nih, sebagai CS-nya nih ya, gue juga banyak banget belajar dari dia. Dia banyak banget juga cerita-cerita juga, curhat juga. Jadi ya, alhamdulillah lah. Seorang Febri yang udah besar seperti ini, dia nggak sombong juga, ya kan? Aduh, apa yang harus disombongkan, Sa? Iya. Kayak sekarang kan juga, alhamdulillah, kita bersyukur banget kan, gue sama Randy bisa telepon seorang idola yang susah banget sibuk kan pasti, apalagi jadwalnya banyak. Jadwal video call-nya banyak. Iya, video call-nya banyak. Apa itu? Bentar itu kan. Aduh, sorry. Mau nanya nih, tempat 3 top favorit liburan gimana tuh? Top 3 favorit. Apa itu? Top 3 favorit liburan, tempat liburan. 3. Ya, gimana aja tuh? Bandung udah pastilah, meskipun Bos tiap hari di Bandung ya. Men, lu tinggal di Bandung, men. Masa lu liburan di Solo, men? Gila. Keluar kota dong. Iya. Keluar Bandung dong. Ya, maksudnya nomor 1-nya Bandung kalau menurut Bo. Oke. Nomor 2-nya Bali lah. Oke, Bali. Yang ketiganya Rumah Hanif. Jangan Las Vegas. Las Vegas lah. Itu lagi. Gimana? Kalau 3 apa nih? 3 nih. Kak Bandung, Bali, Bu. Kemarin kemana kemarin? Gue sempat pas jeda kompetisi lu sempat keluar tuh ke menara-menara tinggi itu apa? Iya, ke Paris. Ke Paris. Oh, jadi lu suka Paris atau gimana? Iya, suka juga sih, Sa. Sama siapa aja di sana tuh? Mana ya? Ya kan? Jadi oke. Gue tarik kesimpulannya. Pertama, tempat top liburan lu itu Bandung. Yang kedua? Bandung udah pasti itu. Oke, Bali. Mana tuh, di pantai atau di alam-alam pegunungan gitu? Iya, di pantai. Kalau alam itu menurut Bo ya, itu Bandung juga udah cukup lah. Alam ya kayak best view atau tempat-tempat ngobrol, nongki ya, enak di Bandung udah cukup. Kalau Bali juga selain pemandangan pantai gitu juga ya banyak yang bule-bule ya. Yang apa? Banyak bule-bule. Banyak bule-bule. Yang ketiga, selain itu juga maksudnya beda pandangan lah. Alih pandangan gitu dari lokal
Main ke bule kayak lu kan, Syah. Enggak. Ke Paris itu sebenarnya ya kalau favorit mah ya favorit sih, semua orang kalau ditanya suka ya pasti suka lah. Tapi kan selain waktu dan ongkos juga coy, mahal. Ya kan? Apa ya, Bo? Lebih seneng di Indonesia itu udah cukup sih kalau menurut gue ya. Kalau tentang liburan ya. Pantai kita mau kemana? Pantai Indonesia banyak yang bagus. Iya benar. Gunung-gunung banyak. Benar Pemandangan. Benar banget. Kalau itu juga banyak, ya kan? Benar banget. Kalau ke luar negeri itu kayak ya 2 tahun sekali lah, 3 tahun sekali kita ada waktu, kita punya tabungan ya kan? Kita nggak intens. Sebenarnya kalau ditanya liburan mah Indonesia udah paling top lah. Ya, udah cukup ya. Pantai punya, pemandangan semua punya, ya kan? Iya. Jadi sebenarnya top 2 aja nih, bukan top 3 nih. Top 2 lah, cukup. Top 2 ya. Bandung itu buat santai-santai nongkrong, ngopi, ngobrol. Balinya ya buat hiburan. Kayak refresh. Ya kan refresh, enggak? Ya. Yo, man. Oke deh, kayaknya banyak banget nih. Gue sorry banget nih udah ganggu waktu lu nih kan. Lu mau curhat lagi ya? Dengan senang hati Syah. Ditelepon pemain idola tim nasional Indonesia. Nah, ini sebelum selesai nih, gue ada challenge ya, ada game challenge. Yes. Ini rapid question nih. Ini ada pertanyaan, 5 pertanyaan, dan ini lu harus jawab cepet. Ya. Lu harus jawab cepet. Jadi gue nanya pertanyaan pertama. Apa tuh? Oke, nih ada 5 pertanyaan. Lu siap ya? Lu langsung jawab ya. Nanti di akhir itu gue penasaran nih. Gue tanya alasan kenapa lu jawab itu. Oke. Pertanyaan pertama, lu langsung jawab. Pasti gue langsung switch ke pertanyaan kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke? Lu jebakan ini pasti nih. Oke, pertama. Oke, pertama. Udah siap belum nih? Ya, siap. Oke. Pertama, keripik atau siomay? Siomay. Yang kedua, remote AC atau remote TV? Remote AC. Wulan Guritno atau Dian Sastro? Wulan Guritno. Terus Bali atau Gede Bage? Gede Bage, men. Gede Bage, men. Yoi, men. Las Vegas ya, men ya. Terakhir. Ya. Terakhir. Bang Bes apa Hanif? Nah, Bang Bes atau Hanif? Hanif sama Hanif. Sorry Bang Bes. Aduh, bukan gimana. Sorry Bang Bes. Bang Bes. Sorry, Bes. Oke. Kita tadi pertanyaan pertama. Alasannya kenapa ya? Dengerin. Lu nanya 5, gua nanya 1 aja. Lu jauh cepet. Lokal, internasional. Lokal, men. Oke. Squeeze sekarang tuh dulu dah ya. Sekarang kita keluar lagi ya. Oke, sudah guys. Oke, yang pertama tadi keripik atau somai, lu jawabnya apa? Somai. Kenapa somai? Senang somai gua dibanding keripik ya. Senang somai karena kayak jajanan favorit juga sih menurut gua. Di Bandung juga banyak ya somai ya? Itu di Bandung banyak, enak kan. Bandung enak-enak. Masalah bro, kalau keripik yang suka kita beli selama TC yang lu cuma makan 2 biji, 3 biji, sisanya gue yang habisin tuh gimana ceritanya itu? Lu beli banyak biji, ya bungkus, pas bungkus. Enggak, sebenarnya gini, Syah. Gua itu sedia payung sebelum hujan. Ya kan? Lu tau lah. Kalau bedanya Bo sama Hanif itu, kalau lu sekali belanja ke supermarket, lu belanja malam ini, lu habis juga malam itu. Kalau lu belanja malam itu, gua kadang habis, kadang enggak, ya kan? Selama TC, iya kan? Iya, benar. Karena kalau Bo tuh belanja untuk kalau lapar. Kalau enggak ya udah enggak mau makan gitu kan. Nah, bedanya sama lu. Kalau lu kresek habis malam itu juga. Itu gimana ya, prinsip gue tuh daripada mubazir kan, ya enggak? Iya, benar ya juga. Kan, kasihan ini. Tapi kalau Bo juga kalau nggak makan, Bo pasti bawa juga. Iya, oke. Oke, sekarang kita switch ke nomor 2.
Remote AC atau remote TV? Lu jawabnya remote AC. Kenapa, Bu? Karena suhu badan Bo itu udah di Bandung tuh dingin ya. Kalau kalau pakai AC, tambah dingin juga, Sah. Ya, AC itu digunakan ketika siang. Kalau malam itu Bo pasti matiin. Karena lu tahu gua lah. Betul-betul semua. Kedinginan salah juga badan nih. Jadi kalau Bo kalau sebelum tidur dia pasti setel yang hangat. Ya kan? Kalau sebelum tidur karena dia udah terbiasa dingin di tempat dia kan. Nah, gua nggak bisa, gua harus dingin. Jadi kita tuh kadang suka rebutan remote AC sama dia. Ntar gua dinginin nih. Ntar tengah malam dia nyalain lagi nih. Dia angetin lagi, ntar mati lagi, ya Allah. Tapi oke lah, itu remote AC masih ini lah, oke lah. Jadi remote AC ya. Remote AC lah. Jawabannya Karena, masih logis lah. Masih logis. Lu tahu kan? Selama gue sama lu tidur, nggak pernah TV itu nyala, ya kan? Iya, men. Pasti selain ngobrol, pasti aja ngobrol aja. Iya, ngobrol aja sih, bener. Sama sering kan? ditinggal ya? Lu sering ditinggal ya? Iya, tuh main PS. Main PS. Oke, yang ketiga. Yang ketiga apa tadi? Wulan Guritno atau Dian Sastro? Kenapa milihnya Wulan Guritno? Bukannya suka ADC katanya. Nggak, sebenarnya mengidolakan lah. Boy itu mengidolakan. Kalau speechless gitu, men. Kalau lu tanpa kata gitu, men. Ya kan kali aja, bro. Itu kan lu langsung ada tanggapan dari Wulannya kan? Iya, kontak-kontakan. Enggak lah. Ya Boy sangat mengidolakan aja gitu loh. Kayak karena sosok wanita yang awet muda lah kata Boy. Iya. Fans lah, Boy bagian dari fans dia. Ya, fans lah. Jadi Wulan Guritno nih, lu fans ngidolain dia ya. Oke, mungkin buat cewek-cewek tuh inget tuh tipe-tipe kayak Wulan Guritno tuh, Bow suka tuh. Oke, yang keempat. Sampai nggak nih? Momen Wulannya sampai nggak? Kita nggak ada yang tahu, Ben. Ya nggak, Ben? Aduh. Oke, sekarang yang keempat nih, Bali atau Gede Bage? Gede Bage tadi jawabannya. Tadi jawabannya Gede Bage tuh. Kenapa Gede Bage? Segalanya lah, Sah. Karena itu yang yang mengajarkan saya arti hidup itu ya itulah, susah, senang, ngumpul bareng temen, ngumpul bareng keluarga. Ya kan? Meskipun ya Gede Bage itu nama daerah lah, nama kampung, tapi menurut Boy itu udah mengajarkan segala hal lah. Walaupun Bali itu salah satu tempat liburan favorit lu. Liburan ya, favorit tapi lu tetap pilih Gede Bage ya? Gede Bage lah jelas. Keluh, lesah, semua ngumpul di Gede Bage, Sah. Tapi emang gue ngerasain sih, pas lu pernah bawa gue ke Las Vegasnya Gede Bage. Itu top, men. Gila, sumpah. Pokoknya gue jadi pengen banget balik lagi ke sana, bro. Ntar lah, kalau udah ini kan, ada ini, kita ngumpul lagi, ya nggak? Oke. Yang terakhir nih, yang kelima nih, pertanyaan kelima nih. Yang lu pertanyaannya Bang Bes atau Hanif, lu jawabnya gua, men. Kenapa, bro? Ya diukur dari kenal juga, ibaratnya Bang Bes kan kenal 2017 ya. Aduh, Bang Bes. Meskipun Bang Bes sudah asik lah. Kita juga bertiga kayak ketat banget ya kan, kental banget kita. Tapi kalau dibandingkan Sabandi lah, saya milih Sabandi lah. Karena gue juga tahu lah. Iya. Gue tahu lu tahu gue gitu. Bang Bes nih bukannya gimana, tapi ini jawaban dari si Febri langsung. Mohon maaf ya, bukan masalah persaingan. Mohon maaf Bang Bes. Oke deh, makasih banget nih untuk atas waktunya. Lu mau sharing banyak banget, kasih cerita, pengalaman, maupun hal-hal yang sedikit privacy juga. Makasih banget untuk waktunya. Terus juga, satu lagi, mungkin ada kata-kata motivasi atau mungkin kisi-kisi atau mungkin tips-tips, quotes yang bisa lu sampaikan buat gua, buat Randy, buat pemain muda semua. yang lainnya. Nggak cuma pemain, mungkin teman-teman mereka yang sekolah, yang mahasiswa juga, semuanya itu ada nggak kata-kata motivasi buat lu? Apa ini untuk situasi sekarang apa untuk bisa dari situasi sekarang atau mungkin dalam kehidupan ketika mungkin ada masalah atau
ya untuk situasi sekarang tentunya saya mengajak teman-teman semua lah, kalau bisa itu ya di rumah dulu sesuai dengan anjuran pemerintah kan, karena selain memutus rantai penyebaran virus corona itu juga sangat yang begitu cepat lah, itu juga supaya kita bisa beraktivitas kembali ya kan. Ya. Jadi kalau bisa, kalaupun nggak bisa di rumah ya kita save buat masker, pakai masker dan sarung tangan ya kan. Ya buat kehidupan meskipun Bo juga masih belum sukses lah ya kan. Bo juga masih banyak belajar, Bo juga masih banyak sharing ke orang yang udah sukses. Selain dari jangan menyerah, apapun itu ya kita harus banyak belajar lah. Kita harus banyak belajar dalam arti ya namanya kesuksesan yang juga itu bukan itu tidak dimiliki kalau menurut gue ya. Kesuksesan itu tidak dimiliki. Jadi contoh ibaratnya Bo pernah menjadi best young player ya kan tahun 2017. Kalau itu dimiliki Bo, itu 2018 otomatis Bo lagi lah ya kan? Ya benar. Tapi kan kalau yang Bo pelajari ya, sukses itu tidak dimiliki tapi disewakan ya kan? Disewakan lah. Iyalah. Siapa orang yang mampu membelinya, yaitu dia milik. Ngerti nggak? Ngerti. Artinya kita tidak sepenuhnya memiliki. Artinya suatu saat nanti ketika ada orang, dia bisa ngambil lagi. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memiliki yang mampu membeli itu? Ya dengan cara kerja keras, berdoa, belajar, itu yang penting. Karena kesuksesan buat Bo itu tidak dimiliki lah, tapi disewakan. Siapa orang yang bisa mampu beli, ya itu orang yang punya gitu kan, ya kan? Ya benar setuju gue. Jadi kunci dari itu semua ya kita harus banyak belajar, kita harus banyak introspeksi diri, kita harus banyak ngobrol sharing sama orang yang udah lebih sukses dari kita. Karena ya itulah, karena pasti kita setiap hari itu menurut Bo pembelajaran, iya. Pembelajaran buat diri kita supaya lebih baik. Ya, betul semua itu tadi yang disampaikan dari Bo. Pokoknya kita harus banyak belajar, kita harus apalagi banyak sharing juga. Terus kan tadi yang awal percaya juga. Penting banget lah. Karena psikolog kita juga kan harus benar-benar ini. Iya. Oke deh. Itu sih, makasih banget lo, Bo. Terus juga, Siap, makasih. Buat teman-teman juga, jangan lupa stay safe juga. Tetap di rumah, pakai maskernya, kemanapun kalian berada. Pokoknya, jangan lupa juga buat teman-teman juga. Bo, tolong, Bo. Gimana nih? Buat teman-teman semua, buat channel kita berdua. Hanif dan Randy. Apa yang namanya tuh? Hanif dan Randy Show. Buat kalian semua, dimanapun kalian berada, jangan lupa subscribe, komen, like, and share Hanif X Randy Show. Ya. Itu spesial ada saya. Asik. Jadi tonton sampai habis. Oke, pokoknya sehat-sehat terus, Bo. Puasa sehat juga, Randy, Bos Muli. Salam juga buat keluarga, buat teman-teman di sana. Ya, salam juga buat keluarga semua. Pokoknya sukses terus, sehat-sehat terus, jaga olahraga juga. Amin. Oke, thank you. Pokoknya yang terbaik buat lu, men. Siap, thank you juga. Oke, sorry ganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kami, Randy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.